Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari ucapkan terima kasihmu, syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur
Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Seorang anak telah lahir untuk kita. Dialah Yesus Kristus, Putra Allah, diberikan untuk setiap manusia. Dia mau tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita. Mari kita sambut Dia, berikan ruang supaya Dia berkuasa dalam hidup kita. Dialah sumber segala sesuatunya. Dialah sumber mujizat, sumber kekuatan. Mari sambut anak itu, yaitu Yesus Kristus, masuk dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera
mari buka hatimu saat ini. Supaya Yesus masuk dalam hatimu dan memerintah dan tinggal di dalam hatimu, di dalam hidupmu. Berikan dia ruang selebar-lebarnya, seluruhnya. Nah, dialah Raja yang membebaskan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu, berbicaralah Tuhan, supaya Tuhan hidup kami diubahkan hari ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tidak terasa kita mendekati penghujung tahun, walaupun bukan minggu terakhir, juga bukan awal tahun. Di minggu ketiga ini, izinkan saya mengambil khotbah untuk tema tahun depan saudara. Karena kita butuh tuntunan Tuhan. Ya, tahun ini kita mengambil tema tentang tahun pengharapan, dan sungguh-sungguh Tuhan menolong kita. Dikatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, harapan kita tidak akan diputuskan, tidak akan hilang. Dan itu benar-benar digenapi. Saudara. Saya ingat awal tahun ketika ada salah satu jemaat kita yang mendapat SP. Saudara bisa dibayangkan situasi sangat sulit tiba-tiba mendapat SP dari perusahaannya karena targetnya tidak memenuhi syarat. Saya mendengar saja ikut merasa sakit, tapi puji Tuhan, itu bisa dilewati. Bahkan ada sebuah pembalikan yang ajaib. Demikian pula yang lain, khususnya gereja ini, saudara. Kita masih bisa online, kita masih beribadah, kita masih terpelihara. Baik kesehatan, finansial, semua terpelihara. Walaupun ada beberapa saudara yang mengalami kedukaan, karena orang tuanya harus pulang ke rumah Bapa. Saya percaya anugerah Tuhan tetap indah, harapan kita tidak pernah diputuskan. Tahun depan, tahun 2022, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengambil sebuah topik, yaitu covenant. Ya, covenant, perjanjian. Kita akan mengambil tema tahun depan adalah covenant, tahun perjanjian. Sebelum kita masuk ke pembahasan pokok, saya akan mengajak saudara, apa yang melatar belakangi saya sebagai gembala Arauna mengambil tema seperti ini. Saudara, yang pertama, kita perlu menamai tahun-tahun, bulan-bulan, dan hari-hari yang dijalani seturut rancangan dan rencana Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan? Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara, kita tidak perlu ragu ketika kita mengambil topik setiap tahun, tahun pengharapan, tahun perjanjian, tahun janji Tuhan, tahun berkat, tahun transformasi, untuk berkat-berkat yang kita harapkan dari Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena memang Tuhan merancangkan kita untuk hidup di dalam rencananya yang indah. Oleh karena itu saudara, dari latar belakang ini, maka kita mengambil tema covenant. Nanti kita akan belajar itu tema covenant itu. Kenapa kita perlu menamai hari-hari yang akan kita jalani? Saudara, kalau kita tidak menamai hari-hari, tahun-tahun yang kita jalani, maka iblis yang akan menamainya untuk kita. Kita akan menjadi dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tanpa pengharapan. Karena sebenarnya iblis tidak punya hari depan. Iblis bahkan tidak berkuasa atas masa lalu kita. Yesus, Tuhan adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di sepanjang kehidupan, Tuhan yang berdaulat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka semua tatanannya kacau. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menyadari ini, engkau perlu menamai hari-harimu. Ya, iblis hanya bisa menekan kita. Dia tidak punya masa depan buat saudara dan saya. Tuhan punya masa depan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan iblis lakukan selain menekan? Dia akan membuat kita kehilangan iman, kehilangan pengharapan, kehilangan kasih kita, saudara. Tanpa disadari ada orang-orang yang membiarkan dirinya ditekan oleh iblis. Dan apa yang terjadi ketika kita kehilangan iman, pengharapan, dan kasih? Sebenarnya diri kitalah yang menghancurkan diri sendiri. Kitalah yang menghancurkan diri sendiri tadi saya katakan. Karena iblis tidak berkuasa atas hidup anak-anak Tuhan. Yang berkuasa atas kita, yang berkuasa di bumi dan di surga adalah Yesus. Waktu saudara kehilangan iman, maka semua janji berkat itu seperti terputus. Karena Tuhan bekerja melalui dan di dalam iman kita. Saudara, kita menamai bulan, hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun.
Itu seperti pada zaman dulu, orang-orang umat pilihan Tuhan di zaman Israel, mereka akan meniup sangkakala. Apa tujuan mereka meniup sangkakala? Meniup semboyan sangkakala di hadapan Tuhan, supaya mereka diingat di hadapan Tuhan. Waktu saudara memberi nama tahun 2022 menjadi tahun perjanjian, covenant, maka engkau sedang meniup sangkakala di hadapan Tuhan. Engkau sedang menyatakan bahwa Tuhanlah yang berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Tadi saya katakan Tuhan tidak memberikan kita hari depan yang buruk, tanpa harapan, rancangan kecelakaan. Tidak ada, yang ada dia rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh berkat. Tema ini berbicara tentang sebuah era baru dan hal penting yang perlu dikerjakan agar kita mengalami hari-hari dengan kuat di dalam Tuhan. Di dalam tema ini nanti kita akan belajar bagaimana cara kita hidup menjalani tahun depan. Mereka memilih cara hidupnya sendiri. Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa iman kepada Tuhan, maka mereka sedang memilih jalan sendiri dan sesat, saudara, di jalan. Saudara, kita butuh tuntunan Tuhan. Tahukah saudara, tema tahun ini selalu setiap tahun sebelum memasuki tahun yang baru, kira-kira 3 bulan sebelumnya, saya dengan istri saya sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu mencari tuntunan Tuhan apa yang menjadi tema. Dan muncullah kata covenant tadi, saudara. Tentu, saudara, kita menamai tahun-tahun hari ini tanpa mengabaikan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi. Saudara, kalau membaca gempa bumi di sana-sini, penyakit sampar, kelaparan, peperangan, kekacauan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, itu adalah tanda menuju kepada kesudahannya. Namun kita tidak pernah tahu kapan kesudahan itu berakhir. Yang perlu kita kerjakan adalah menjalani hari ini dengan penuh iman, sekaligus juga menghidupi hidup itu dengan iman sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu, kalau ada di antara saudara yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamatmu, saat ini mari buka hati selebar-lebarnya, undang dia masuk supaya saudara dan saya memiliki jaminan kekekalan. Saudara, jangan bangga dengan status Kristenmu, karena seringkali statusnya cuma di KTP. Kristen itu pengikut Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus dan meneladani hidupnya, itu yang namanya Kristen. Tapi hari ini banyak orang KTP-nya Kristen tapi hatinya tidak Kristen. Mari kita melihat ayat tema yang terambil dari Kejadian 9 ayat yang ke-13. Saudara, saya mengambil gambar ayat tema itu dan saya padukan dengan gambar sebuah foto yang indah yang kami ambil di dekat danau di kantor kita, di sekretariat kita. Satu kali saya melihat ada pelangi. Bukan cuma satu, double pelangi, saudara. Mudah-mudahan gambarnya bisa terlihat jelas. Kalau yang satunya pelangi yang sangat jelas, satunya itu ada pelangi walaupun tidak jelas tapi bisa dilihat dari jauh. Double pelangi, itu jarang-jarang. Dan saya merasa gambar ini cukup menopang ayat tema kita. Mari kita baca di Kejadian 9:13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, ini ayat tema tahunan kita, tahun covenant, perjanjian. Kita melihat bahwa tadi Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan. Makanya ada istilah rainbow, pelangi. Rain, hujan, bow itu busur. Busur hujan. Kenapa? Ini tanda perjanjian Tuhan, yang Tuhan tidak pernah lupakan sampai hari ini. Tadi dikatakan busurku, kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Saudara, ini merupakan kisah Nuh yang setelah dia keluar dari bahtera, Tuhan mengadakan perjanjian dengannya. Dan kemudian Tuhan memberi tanda perjanjian itu dengan tanda pelangi di awan. Saudara. Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan. Tuhan yang menaruh. Jadi ketika saudara melihat pelangi ada di awan, itulah tanda perjanjian Tuhan. Setiap kali saya melihat pelangi, bahkan kadang-kadang saya seperti menjadi pemburu pelangi. Kalau dari rumah saya tidak terlalu jelas, saya ambil mobil saya keluar cari ke tempat yang luas untuk memfoto pelangi itu. Karena buat saya pelangi itu tanda perjanjian Tuhan dengan bumi, dengan manusia, bahwa dia tidak akan menghukum lagi dengan air bah seperti yang pernah dilakukannya. Saudara, tadi saya katakan di tengah tanda zaman kita tetap perlu waspada. Kita tetap perlu memiliki iman
pengharapan untuk menapaki hari-hari yang masih tersisa. Dan juga yang masih kita harus jalani, saudara. Hidup itu harus dihadapi, dijalani. Kalau hari ini kau menghadapi tantangan, tekanan, jangan mundur, jangan putus asa. Karena yang membuat saudara dan saya masih hidup itu Tuhan. Ketika kita masih hidup, Tuhan masih punya rencana buat hidup kita, saudara. Tadi kita berkata bahwa gereja kita di dalam tuntunan Tuhan mengambil tema covenant, saudara. Seperti Nuh yang keluar dari bahtera. Waktu saya mendapat tema ini, saya membayangkan ketika setelah setahun 10 hari Nuh ada di dalam bahtera. Kira-kira setahun 10 hari. Tadi pagi saya hitung, kira-kira setahun 10 hari. Hujannya 40 hari 40 malam. Dan bumi terendam air 150 hari lamanya. Dan sampai surut dan sampai Nuh keluar dari bahtera. Itu kira-kira setahun 10 hari. Sebuah peristiwa yang sangat tidak enak karena seluruh bumi tenggelam. Bahkan puncak-puncak gunung tertinggi pun terendam dengan air, tenggelam. Masih kira-kira 15 hasta lagi di atasnya. Masih bermeter-meter. Tidak ada yang hidup kecuali yang ada di bahtera. Ya, ikan-ikan hidup, saudara, karena memang hidupnya di air. Tapi semua yang bernafas dengan hidung, bernapas dengan paru-paru tidak bisa hidup. Kecuali Nuh, anaknya, istrinya, menantunya, 8 orang dan semua binatang, mamalia, burung-burung yang ada di dalam bahtera itu yang bisa hidup. Ya. Waktu Nuh keluar dari bahtera, Tuhan membuat perjanjian. Saudara, saya merasa bahwa tahun 2022 Tuhan menolong kita, khususnya bangsa kita, keluar dari pandemi. Saya punya keyakinan ini, maka saya mengambil ini, saya membayangkan itu seperti sebuah wabah, banjir, air bah yang begitu besar. Seluruh dunia tenggelam. Hari ini seluruh dunia tenggelam oleh pandemi. Tidak ada bagian yang tidak terkena pandemi. Kalau tidak terkena virus yang begitu mematikan ini, mereka terkena dampaknya ekonomi, terkena lagi semua hal. Banyak kesulitan dan oleh anugerah Tuhan, tiba-tibanya dalam beberapa saat, wabah ini mulai reda. Kekhawatiran meningkat tidak terjadi. Bahkan tadi barusan saya membaca bahwa pemerintah tidak jadi mengerjakan PPKM yang tadinya direncanakan di Natal dan Tahun Baru. Tiba-tiba dibatalkan karena mereka tahu ada sebuah hal yang sangat luar biasa. Tiba-tiba virusnya bisa ditaklukkan, dikendalikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena itulah saya mengambil tema covenant. Karena ketika pandemi ini mulai reda, berhenti, itu tandanya kita mulai keluar dari bahtera seperti Nuh. Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi ayat ini biar menjadi tuntunan kita. Tuhan adalah Allah yang membuat perjanjian dengan umatnya. Perhatikan ini, Tuhan adalah Allah yang membuat perjanjian Tuhan dengan umatnya. Kiranya tema covenant ini menjadi tema tahunan yang nyata buat hidup kita seperti tahun-tahun lalu. Seperti tahun pengharapan, Tuhan memberi kita kekuatan, perlindungan. Harapan kita tidak diputuskan di tengah situasi yang sulit, semua terpelihara. Tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang kelaparan. Bahkan yang sakit pun sembuh dengan cepat, pulih. Itu menurut saya merupakan penggenapan tahun pengharapan. Tahun 2022. Kita mengambil tema covenant. Apa itu covenant, saudara? Waktu saya membaca covenant, ternyata covenant itu atau perjanjian itu bicara tentang aliansi. Apa itu aliansi? Persekutuan yang dibentuk untuk saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh. Artinya ada persekutuan yang dibentuk untuk saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat. Dan covenant ini untuk menetapkan situasi hukum. Ketika saudara membuat perjanjian, covenant, entahkah itu perjanjian bisnis, jual beli lewat akta, atau perjanjian kerjasama khususnya yang membutuhkan covenant seperti ini, maka sedang menetapkan situasi hukum yang mengikat kedua pihak. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan anaknya, dengan umatnya, dengan Nuh, dengan orang yang percaya kepadanya. Dan saudara, kalau kita membaca tentang perjanjian ini, maka ada satu kata yang dipakai, kata berit, yaitu memotong perjanjian. Apa yang dimaksudkan?
Waktu orang zaman dulu mengadakan perjanjian, maka mereka akan membuat pengorbanan berdarah sebagai bagian dari ritual perjanjian itu. Dan setelah mereka memotong, maka kemudian mereka akan makan bersama korban yang dipotong itu. Saudara masih ingat ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, maka Abram mengambil lembu, mengambil burung, dibelah jadi dua. Dan kemudian Tuhan melintasi di tengahnya, karena zaman dulu kalau orang membuat perjanjian, maka mereka akan memotong korban itu, maka disebut berit, memotong perjanjian. Dan kedua belah pihak akan melewati potongan itu di tengah-tengahnya, sambil berkata, kalau ada yang melanggar perjanjian ini, nasibnya akan seperti binatang ini. Dan kemudian mereka makan bersama-sama. Makanya perjanjian itu juga melibatkan makanan dan makanan, saudara. Dan ketika orang mengadakan perjanjian, mereka akan makan bersama. Saudara masih ingat perjanjian Laban dengan Yakub? Mereka duduk makan bersama dan membuat tugu tanda perjanjian. Jadi perjanjian itu mereka makan bersama dan dikerjakan oleh mereka yang terlibat dalam perjamuan perjanjian itu. Jadi perjamuan perjanjian itu menjadi sebuah ikatan. Itu sebabnya kenapa saudara kita juga mengadakan perjamuan kudus. Karena waktu kita mengadakan perjamuan kudus, kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus yang dalam bentuk nyatanya adalah roti dan anggur atau pengganti minuman lainnya. Karena memang kita mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Waktu Tuhan mengambil cawan, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang dulu kalau bikin perjanjian makan-makan. Kalau sekarang kita makan-makan karena kita senang-senang saja. Perjanjian ini juga bicara tentang dipakai untuk kesepakatan antara pihak, ya, antara suku atau antara keluarga. Baik yang setara maupun yang satu pihak itu yang lebih tinggi. Kita masih ingat ketika Gibeon, karena mereka takut kepada Israel, mengadakan perjanjian dengan tipu daya mereka menyamar kemudian mengadakan perjanjian dengan Israel di zaman Yosua. Itu pihak yang tidak setara. Ada perjanjian antara Abraham dengan Amori, orang Amori. Mereka mengadakan perjanjian, itu perjanjian yang setara. Perjanjian itu lebih mengarah kepada sumpah perjanjiannya yang diutamakan. Ikatan sumpah perjanjian. Nah, kita perlu belajar tentang covenant ini. Ini bukan sekedar asal janji palsu, tapi sebuah perjanjian yang menetapkan situasi hukum mengikat kedua pihak dan dibentuk untuk saling menguntungkan pihak-pihak yang terlibat, saudara. Itu namanya perjanjian. Bicara perjanjian juga bicara tentang era baru, saudara. Tadi kita tahu bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan duluan. Tuhan yang membuat inisiatif setelah Nuh keluar dari bahtera, dia mencium persembahan Nuh. Tuhan membuat perjanjian dan memberi tanda perjanjian pelangi kepada Nuh. Dan keturunannya, kita semua adalah keturunan Nuh. Dan saya percaya janji Tuhan bahwa dia tidak akan menghukum bumi dengan air bah masih tergenapi sampai hari ini, saudara. Masih terjadi sampai hari ini. Bicara tentang perjanjian, bicara tentang sebuah era baru. Ketika Tuhan mengadakan perjanjian, membuat covenant, maka Tuhan sedang menandai sebuah era yang sedang dia mulai. Dan perjanjian ini juga mengikat pihak-pihak yang terlibat dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, saudara, untuk saudara bisa hidup dalam covenant ini, kita perlu membangun perilaku yang beriman. Jangan lagi kita tidak hidup oleh iman dan tidak berperilaku beriman. Kita perlu berperilaku beriman. Bagaimana kita membangun perilaku beriman ini, saudara? Di tahun Covenant 2022, ada beberapa hal penting yang kita perlu kerjakan. Kita mulai dari yang pertama, membangun mezbah. Saudara dan saya perlu membangun mezbah. Mari kita bacanya di Kejadian 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan.
Selama bumi masih ada, perhatikan saudara, takkan berhenti. Takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam tidak akan berhenti. Perjanjian ini membuat Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ada musim-musim yang indah, menabur, menuai. Ada dingin, ada panas, ada kemarau, ada hujan, ada siang dan malam. Itu menjadikan kita indah. Saudara, kalau tidak ada siang dan malam, maka kita tidak pernah istirahat. Saudara. Paling enak itu malam. Kita bisa tidur nyenyak pulas. Itu berkat Tuhan. Dia juga membuat musim menuai dan musim menabur dan menuai. Yang unik, kenapa disebut musim menabur dan menuai? Menaburnya dulu disebut. Kalau saudara mau menuai, engkau perlu menabur dulu. Saudara, itu musim-musim yang diciptakan Tuhan, janji Tuhan, berarti sesuatu yang indah. Setelah Nuh membangun mezbah, mari kita belajar dari poin pertama tadi, bagaimana Nuh membangun mezbahnya. Tadi dikatakan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara, apakah kau membangun mezbah, mendirikan mezbah itu bagi Tuhan? Saudara bisa bangun mezbah, tapi mezbah untuk siapa? Untuk diri sendiri? Hari ini banyak orang membangun mezbah untuk diri sendiri, untuk cari keuntungan sendiri. Mezbah modern adalah pujian, penyembahan, ibadah kita. Apakah kita membangun itu untuk Tuhan? Jangan hanya sampai ke titik membangun mezbah. Karena hari ini mezbah seringkali jadi ajang kompetisi seperti Kain dan Habel. Mezbah hari ini menjadi tempat mengambil keuntungan. Di balik alasan melayani Tuhan, di sisi yang lain mereka mengambil keuntungan. Ada orang-orang ketika melayani mezbahnya karena kesenangan. Berzinahnya tetap jalan, tipu-tipu tetap jalan, ngambil miliknya Tuhan tetap jalan, enggak setia dengan pasangan tetap jalan, hidup sembarangan tetap jalan, tapi berani melayani di mezbah. Saudara, kita perlu membangun mezbah bagi Tuhan. Tadi dikatakan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Kenapa nama burung juga disebut sebagai persembahan? Saudara, zaman dulu kalau orang tidak mampu mempersembahkan korban dari lembu, sapi, kambing, domba, binatang-binatang besar, maka Tuhan memberikan dispensasi. Boleh pakai burung tekukur atau burung merpati sepasang. Saya mau katakan, sekalipun mezbahmu sederhana, gerejamu sederhana, kecil, tapi mari kita persembahkan yang tidak haram, saudara. Waktu engkau para pelayan Tuhan, memberi waktu, memberi hati, memberi uangmu, memberi hidupmu dengan cara yang tidak haram. Artinya kau menguduskan hidupmu, menguduskan mezbahmu, menguduskan pelayananmu, tidak sembarangan. Saudara, setiap kali selama hampir 2 tahun ibadah onsite, online, puji Tuhan hari ini kita juga bisa ibadah onsite dengan khotbah yang sama, saudara. Saudara bisa mendengarkan. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali kami mau pelayanan, kadang cuma 2 orang. Pengkhotbahnya untuk prokes, kami batasi yang masuk ruangan. Tapi sebelum pelayanan, kami datang kepada Tuhan. Kami minta ampun, minta pengudusan, dan menghormati pelayanan yang Tuhan berikan. Karena melayani itu boleh, bukan bisa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya menyadari ini, maka pelayanan itu menjadi sebuah kehormatan bagi saya. Kita perlu mempersembahkan yang tidak haram. Dan tadi dikatakan Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Siapa yang mengajari harus dibakar? Siapa yang mengajari harus binatang yang haram dan yang tidak haram? Zaman itu belum ada Taurat. Tapi Nuh bisa menangkap getar hatinya Tuhan. Orang sekarang paling tanya, mana ayatnya? Kalau saya nggak boleh nonton ini, saya nggak boleh ini, mana ayatnya? Semua pakai ayat. Dan setelah pakai ayat pun tetap dilanggar juga. Nuh enggak. Mezbahnya Nuh itu mezbah yang terjadi karena kedekatan bergaul karib dengan Tuhan. Kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, makanya tidak heran di gereja kita, saudara, para imam-imam pemimpin pujiannya, mereka seringkali mengambil lagu yang sinkron sekali dengan khotbahnya. Bahkan pakai seragam pun, kayak berapa minggu lalu, waktu saya
Saya baru menyadari bahwa tanpa diskusi, pemain musik, pemimpin pujian, pengkhotbahnya pakai warna baju yang sama. Kenapa? Karena kalau saudara melayani Tuhan dengan segenap hati, Tuhan bisa mensinkronkan bahkan urusan warna baju. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mempersembahkan korban bakaran. Binatang yang zaman dulu mau dikorbankan itu tidak boleh bercacat celak, masih hidup, dipotong, hidup-hidup, bukan bangkai yang sudah mati, bukan mati karena penyakit, bukan mati karena kecekek talinya, tapi benar-benar masih fresh, dipotong. Nah, daging yang mentah pasti amis, supaya bau amisnya hilang. Ketika dibakar jadi barbeque, tercium harum. Saudara, Tuhan mencium bau persembahan kita. Apakah yang dicium oleh Tuhan bau harum, bau bangkai, bau amis? Nuh memberi persembahan yang begitu menyenangkan Tuhan. Sampai Tuhan ngomong dalam hati, sama seperti seorang anak. Ketika melakukan sesuatu yang baik, yang nyenengin bapaknya dalam hati, nanti nak, kalau Natal ada hadiah buat kamu. Atau nak, nanti ya, aduh kalau bapak ada rezeki, papa kasih berkat kamu. Apakah yang kau kerjakan menyentuh hati Tuhan? Kalau yang kau kerjakan menyentuh hati Tuhan, itulah yang namanya penyembahan. Karena tadi dikatakan Tuhan mencium persembahan yang harum. Jangan biarkan mezbah kita berbau amis karena korbannya tidak dibakar. Jangan persembahkan bangkai di hadapan Tuhan. Engkau perlu mempersembahkan sesuatu yang masih hidup, segar. Melayani Tuhan jangan nunggu bangkrut. Melayani Tuhan jangan nunggu sakit-sakitan. Selagi engkau masih muda, masih sehat, kuat, masih punya otak belum pikun, kerjakan untuk Tuhan. Jangan nanti saudara baca Mazmur saja bilangnya udah mansyur. Saudara baru mau melayani Tuhan. Terlambat saudara. Kalau mau melayani Tuhan hari ini, detik ini, bangun mezbahmu untuk Tuhan. Itu yang dikerjakan oleh Nuh. Dia membangun mezbah. Dia membuat sesuatu yang luar biasa. Hati yang akan membuat kita dekat dengan Tuhan seperti Nuh. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan peka. Bukan pekak. Pekak itu tuli. Peka saudara. Kalau engkau peka dengan Tuhan, tahun 2022 itu akan jadi tahun yang penuh kemenangan, penuh berkat, penuh sukacita, penuh terobosan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas hidup saudara. Ada banyak orang gagal menjalani hidup yang dirancangkan Tuhan karena pilihannya yang salah. Banyak orang sembrono, tidak hidup beriman, tidak hidup di dalam kasih, tidak punya pengharapan, hidupnya hanya menjalani seturut dengan kehendak hatinya. Bukan kehendak Tuhan. Yang pertama tadi membangun mezbah. Yang kedua, jangan makan darah. Mari kita baca di Kejadian 9 ayat 3. Dikatakan segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Semua yang hidup, semua binatang boleh dimakan. Itu kata Tuhan di perjanjian Nuh. Dengan Nuh. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya janganlah kamu makan. Saudara, ini pengertian secara perlambangan, alegoris. Tadi dikatakan hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Jadi jangan makan darah. Kenapa sampai hari ini kita tidak boleh makan darah? Ya dari ayatnya di sini. Sebelum Taurat ada memang kita nggak boleh makan darah. Saya dulu pernah di kampung makan darah, enak memang saudara. Kayak hati ayam itu darahnya enak banget. Rasa kayak makan hati gitu, dimasak. Tapi sekalipun enak, kalau Tuhan ngomong udah boleh, sejak saya mengerti sepenuhnya tidak lagi makan sampai hari ini. Udah 35 tahunan. Tidak makan seperti begituan. Apa yang dimaksud dengan tidak makan darah? Tidak makan darah, bicara disiplin diri terhadap hal-hal yang mempengaruhi jiwa secara buruk. Darah, nyawa, dipakai kata nepes. Kalau bahasa Yunani suke, jiwa. Ada ilmu jiwa namanya psikologi, dari kata suke dan logos. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan jangan makan darah? Mari saudara, disiplinkan terhadap diri saudara dan saya. Disiplin diri terhadap hal yang bisa mencemarkan jiwa. Apa yang mencemarkan jiwa? Apa saja banyak saudara? Tontonan, bacaan, sampai pergaulan. Seberapa banyak orang yang dulunya takut Tuhan, karena salah bergaul, dia menjadi orang
yang kemudian tidak takut Tuhan. Seberapa banyak orang yang dulu aktif di pelayanan, hormat kepada pendetanya, hormat kepada pemimpin rohaninya di sel group, kemudian jadi menyerang hanya gara-gara salah bergaul. Satu yang jadi ragi, semua kamir semuanya. Saudara, jangan makan darah, bicara kita, mari kita mendisiplinkan diri terhadap hal-hal yang mempengaruhi jiwa secara buruk. Karena nyawa, tadi jangan binatang yang masih ada nyawanya, ya. Nyawa itu dipakai kata yang artinya jiwa, yang masih ada jiwanya. Jiwa bicara tentang kehidupan, tapi jiwa juga bicara tentang seluruh kehidupan batin yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan kita. Kita perlu mendisiplinkan diri supaya jiwa kita tidak tercemar. Kenapa tidak boleh makan darah? Karena darah itu jiwa. Di dalam darah terletak nyawa segala makhluk. Kalau saudara suka makan darah binatang, tidak heran banyak yang jiwanya kayak binatang. Karena tadi dikatakan nyawa itu jiwa juga. Jiwa, ya, perasaan, batin kita, angan-angan kita. Oleh karena itu saudara, yang pertama tadi dikatakan membangun mezbah, yang kedua tadi jangan makan darah. Kita masuk ke poin yang ketiga, tidak menumpahkan darah sesama. Bagaimana kita menjalani covenant di tahun depan, tahun perjanjian, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan, namun harus didasari oleh perjanjian dengan Tuhan. Dikatakan di Kejadian 9 ayat 5 dan 6, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi jangan makan darah, bicara jangan mencemari jiwa. Yang sekarang tidak menumpahkan darah sesama. Kita perlu membangun hati yang benar dengan sesama. Satu kali Paulus berkata begini, tetapi kalau kamu saling menggigit dan saling menelan, hendaklah jangan saling membinasakan. Sungguh menyedihkan di zaman-zaman sekarang ini, yang Paulus tulis sedang terjadi. Sesama anak Tuhan juga saling memakan. Kita perlu membangun hidup yang tidak menumpahkan darah, mematikan orang lain, mematikan pelayanannya, mematikan bisnisnya, mematikan sukacitanya, membuat gosip, mencurangi, iri, dengki. Dan bukan cuma itu, Alkitab berkata, siapa yang membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Kalau ada kepahitan, luka hati, mari di tahun 2022 yang akan kita jalani, menjadi tahun titik di mana kita tidak lagi menumpahkan darah sesama. Karena Tuhan berkata kalau kita tidak mengampuni, kita tidak akan diampuni. Tadi dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Kita tidak mencelakakan sesama kita, menggosipkan, iri hati, dengki, coba menjegal, menghambat, menyikat lagi saudara. Saudara, banyak sungguh sangat menyedihkan di hari-hari ini. Di dalam gereja Tuhan, mudah-mudahan di gereja kita itu tidak terjadi. Kita tidak peduli kepada sesama, bahkan lebih cenderung menyakiti, melukai, bahkan mematikan sesama. Mematikan karakternya, mematikan pelayanannya, mematikan sukacitanya, mematikan persahabatannya dengan orang lain, melalui fitnah, gosip, iri, dengki. Mari kita buang. Yang ketiga, tadi dikatakan jangan menumpahkan darah sesama. Yang pertama tadi membangun mezbah bagi Tuhan. Yang kedua, tidak memakan darah. Yang ketiga, tidak menumpahkan darah sesama. Yang keempat, beranak cucu dan bertambah banyak. Saudara, ini juga arti alegoris lagi. Perlambangan di Kejadian 9:7 ada perintah Tuhan setelah Nuh keluar dari bahtera membangun mezbah Tuhan, begitu bahagia sukacita dengan mezbah Nuh. Tuhan berkata, dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Tuhan mendelegasikan kembali amanat agungnya yang dulu diberikan kepada Adam dan Hawa, kemudian dilimpahkan kepada Nuh. Amanat ini, saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Saudara bisa menolak, saudara tidak mau, Tuhan punya orang lain untuk menggantikannya. Dan saya mau katakan, apa itu beranak cucu? Ini bicara tentang melahirkan jiwa-jiwa baru lewat penginjilan. Kenapa saya katakan ini beranak cucu, saudara?
Ketika kita ada di dalam Tuhan, itu dimulai dengan kelahiran baru karena kita beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena bertobat kita memberi diri dibaptis, kita lahir baru. Kita menjadi anak Allah. Dan lewat kelahiran baru ini hanya bisa terjadi sebuah pembaharuan total. Ketika Tuhan berkata beranak cucu, kita melahirkan anak-anak rohani lewat penginjilan. Masihkah saudara bersaksi, di tahun 2022 mari kita memberitakan Injil Kristus supaya mereka yang membutuhkan dan terbuka itu menjadi orang-orang yang lahir baru, menjadi anak-anak rohani saudara. Saudara, saya mau katakan, ada banyak pengajar, ada banyak mentor. Tapi Paulus berkata tidak banyak bapa dalam hidupmu. Hari ini ada banyak pemimpin, tapi bapa enggak banyak. Semoga saya sebagai gembala bisa jadi bapak rohani buat banyak orang. Dan dikatakan bertambah banyak, bermultiplikasi. Multiplikasi itu bukan sekedar banyak saja saudara, tapi melahirkan kualitas yang sama. Dan kualitas yang sama ini hanya bisa dihasilkan dengan menjadi murid dan kemudian memuridkan orang lain. Saudara, saya mau terus berkata ini, jadi murid saudara, atau engkau tidak selamat. Karena ketika Yesus terangkat, dia terangkat di depan muridnya. Bukan di depan orang banyak, bukan di depan simpatisan. Jadi murid, saya beritakan ini, jadi murid. Atau saudara tidak selamat, sekalipun engkau pernah lahir baru. Karena nanti yang akan menyambut Yesus datang kedua kali itu hanya murid. Malaikat di surga, sebagaimana engkau melihat dia terangkat, engkau akan melihat kembali dia datang. Hanya murid yang bisa menyambut kedatangan Yesus. Dan tanda-tanda zaman sudah semakin dekat. Mari kita tidak mengeraskan hati. Yang keempat, beranak cucu dan bertambah banyak bicara tentang penginjilan dan pemuritan. Yang kelima, saya sedang mengarah kepada bagian-bagian akhir. Kelima, Nuh kemudian menjadi petani anggur. Di Kejadian 9 ayat 20 dikatakan Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Saudara, anggur itu gambaran dari hidup dalam damai sejahtera, hidup yang penuh berkat. Saudara. Nuh menjadi petani anggur. Apa yang saya maksudkan? Menjadi petani anggur itu artinya hidup yang jadi berkat. Karena anggur itu lambang berkat di Alkitab, saudara. Nuh mabuk karena kebanyakan minum anggur. Ia menikmati berkat itu sendirian dan hanya untuk sendiri. Seberapa banyak orang yang jadi mabuk oleh berkat yang Tuhan beri. Dia menjadi sombong, lupa Tuhan, lupa pelayanan, lupa jiwa-jiwa. Dia hanya untuk yang penting happy. Bahaya, saudara. Ketika engkau fokus pada diri sendiri, maka berkat itu akan jadi jerat. Berkat itu bekal, saudara. Bukan tujuan akhir. Saya pernah khotbah ini. Berkat itu bekal hidup. Tidak masalah saudara engkau diberkati sukses. Satu kali saya ngomong kepada salah satu jemaat yang saya pernah ceritakan. Kalau Tuhan berkati engkau sampai kau punya pesawat pribadi, no problem. Tuhan tidak anti kemewahan. Kalau kau punya rumah yang besar, tidak ada masalah. Karena kesukaan kita akan emas, kemewahan itu hanya mempertanda bahwa kita memang dari surga. Kenapa orang kayak saya, saudara? Saya orang bermata sipit begini, papa saya waktu kecil suka nyanyi lagu-lagu Mandarin. Iramanya irama Mandarin. Lalu kondangan di kampung sering dengar lagu Mandarin. Kalau dangdut, keroncong. Sampai hari ini kalau dengar lagu Mandarin, keroncong, dangdut, itu jiwa kayak melayang-melayang. Kenapa? Asal saya dari situ. Sama saudara, kalau engkau asalnya dari surga, engkau suka emas, suka permata, karena memang di surga itu alamnya seperti itu. Jalannya dari emas, temboknya dari permata. Penuh dengan taman, keindahan. Harusnya ketika engkau ingin kaya, ingin suka dengan kemewahan, bukan ingin kaya yang suka dengan kekayaan, suka dengan kemewahan. Maka kau disadarkan, ya Tuhan aku kan memang dari surga. Anak surga pasti suka kemewahan. Yang jadi masalah, ketika saudara menjadikan kemewahan itu, kemudian segalanya jadi berhala hidupmu dan kau melupakan Tuhan. Saudara, saya berharap ada di jemaat kita yang jadi konglomerat yang murah hati. Coba bisa bayangkan, tiba-tiba ada konglomerat di jemaat kita. Lalu Pak, kita perlu tempat ibadah yang bagus. Nanti saya beli itu mall Pak, kita bikin jadi tempat ibadah. Wow, itu untuk Tuhan Pak.
Pokoknya fasilitasnya mewah. Keren kan saudara? Apakah salah? Tidak. Yang jadi salah ketika gereja kemudian memberhalakan kekayaan, kelimpahan, kemewahan. Dan kemudian tidak peduli kepada jiwa-jiwa. Tidak ada masalah saudara. Demikian juga ketika saudara diberkati. Ya, lagi ada yang meminta jadwal saya untuk doakan masuk rumah baru. Wow, puji Tuhan. Bulan Desember tahun ini saya mendoakan beberapa rumah baru dan itu sukacita buat saya saudara. Berarti jemaatku diberkati Tuhan. Kiranya saudara mengalami berkat. Saudara tadi dikatakan Nuh menjadi petani anggur. Yang jadi persoalan bukan salah anggurnya. Bukan tanamannya salah, tapi dia salah menggunakan itu. Dia asik dengan dirinya, mabuk di dalam kemah. Coba kalau dia jadi petani anggur, dia berbagi kepada banyak orang, dia tidak mabuk. Ada banyak orang pelit dan akhirnya mabuk. Menelanjangi dirinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari sadarlah supaya kita hidup menjadi berkat. Menjadi petani anggur itu jadi berkat. Saya akan tutup di dalam Kejadian pasal 9 ayat 28. Ketika covenant itu terjadi buat hidup saudara, Tuhan membuat covenant dengan kita, dengan GBI Arauna, maka akan ada hidup yang berkesinambungan. Waktu Nuh diberitahu Tuhan, kira-kira Nuh umur 500 tahun. Waktu dia masuk ke dalam bahtera, kira-kira umur 600 tahunan. Ada yang menafsirkan bahwa sekitar 120 tahun ketika Tuhan memberitahu Nuh untuk membangun bahtera. Sampai Nuh masuk ke dalam bahtera, itu sekitar 120 tahun. Umur sudah 600 lebih. Ketika dia keluar dari bahtera, mungkin berkata, aduh udah tua banget 600. Saudara, saya mau katakan, di Kejadian 9:28, Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Nuh punya kesinambungan hidup, karena dia punya covenant dengan Tuhan. Dia mengalami sebuah perubahan era, dan dia bisa menikmati perjanjian dengan Tuhan. Kiranya saudara dan saya di tahun covenant ini mengalami hidup yang berkesinambungan, hidup yang berkenan sampai kesudahan zaman. Bahkan nama Nuh dicatat sebagai tokoh iman karena dia mengakhiri hidupnya dengan iman. Sekalipun dia pernah melakukan hal memalukan, mabuk di dalam kemah. Tuhan memberkati. Saya tutup dengan ayat tema. Dikatakan busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Semoga 2022 menjadi tahun covenant bagi GBI Arauna. Amin, Tuhan memberkati. Saudara, kita sudah mendengar tema untuk tahun 2022, yaitu tentang covenant, perjanjian Allah dengan Nuh, yang ditandai dengan pelangi, untuk memeteraikan perjanjian itu, untuk mengingatkan diri Allah sendiri. Tuhan berkata, busurku kutaruh di awan. Setiap kali aku melihatnya, aku tidak akan menghukum lagi air bumi ini dengan air bah. Saudara, saya percaya covenant ini setelah kita melewati pandemi yang luar biasa, tahun 2022 menjadi covenant bagi saudara dan saya. Kita ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memberikan kita waktu menabur dan menuai. Kita menikmati musim-musim, siang bekerja, malam ada istirahat, ada kesegaran-kesegaran, ada kemarau, ada penghujan, supaya kita bisa menikmati kesejukan. Kalau engkau mau menikmati perjanjian Allah denganmu, seperti Allah denganmu, mari kita buka hati menjelang tutup tahun. Biar tema ini menjadi tema tahun 2022 buat GBI Arauna dan setiap kita. Mari kita bersama-sama membawa tema ini di dalam doa, saudara. Dan hari ini kita juga mengambil ayat tahunan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Ini bukan sekedar cuma kayak lotre, bukan. Tapi tuntunan Tuhan secara pribadi untuk setahun ke depan. Apa yang paling banyak perlu kita kerjakan, apa yang Tuhan ingatkan atas hidup kita. Saya berdoa buat saudara yang mau mendapat tuntunan Tuhan, mari kita berdoa pada saat ini. Kami bersyukur di akhir ibadah ini Tuhan, setelah kami mendengar tema covenant, Tuhan, mari buat perjanjian-Mu dengan kami. Dan kami bisa mengalami tanda perjanjian itu di tahun 2022. Kami menjalani hidup
yang penuh dengan perkenanan Tuhan, penuh dengan berkat, penuh dengan tuntunan Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan hidup kami juga hidup di dalam berkat Tuhan. Tolong Tuhan, biar tema ini benar-benar menjadi hidup bagi GBI Arauna di sepanjang 2022. Biar menjadi covenant bagi jemaat-Mu Tuhan. Kami memperbaiki kehidupan kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan yang berkesinambungan, hidup yang saleh, beriman, dan di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang mengambil ayat tahunan di hari ini Tuhan. Untuk tema pribadi tahun depan. Tuhan kiranya menuntun, berbicaralah seperti seorang bapak kepada anaknya, bicara dengan jelas. Dan melalui tuntunan itu umat-Mu bisa tahu kemana mereka harus melangkah dan bagaimana mereka harus memperbaiki diri. Terima kasih. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa, berkati negara dan bangsa kami, kota kami, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana, seperti Engkau telah menolong kami melewati pandemi virus ini. Kiranya tidak ada penularan baru yang membahayakan. Kami berdoa biar perlindungan Tuhan turun, dan bangsa kami pulih menjadi bangsa yang beriman, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati GBI Arauna. Tuhan, biar Engkau membuat covenant kepada GBI Arauna, kepada seluruh jemaat dan pelayan GBI Arauna. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, pagi ini biar kiranya kesembuhan ilahi terjadi. Kalau yang sedang menghadapi kebuntuan, biar Roh Kudus mencerahkan mereka untuk menemukan jalan keluar. Tuhan, membela anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan dan tekanan-tekanan dari pihak luar. Tutup bungkus seluruh kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat ayat tema tahunan kami untuk tahun depan. Engkau yang telah berbicara menuntun kami. Teruslah pegang tangan kami gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kasih karunia yang berlimpah, sehingga di waktu yang sulit engkau mengalami kekuatan baru, engkau mengalami berkat yang baru, engkau mengalami jalan yang baru yang dibuat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, engkau sehat, engkau sembuh, engkau penuh sukacita, pernikahanmu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai. From the rising sun to the setting, same I will praise